Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menjadikan kita muslimin. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menjadikan kita umat yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani kitabullah azza wa jal, karena ini adalah rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada seorang hamba di saat Allah arahkan hatinya kepada agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang-orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia mengerti akan agama. Oleh karena itu, manakala kita akan melihat bukti sayang dan cinta Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang hamba, yang akan kita lihat adalah bagaimana dia memahami agamanya. Pemahaman yang mengalir kepada amalan, tidak hanya sebagai teori pengetahuan, akan tetapi pemahaman agama yang benar, kemudian pemahaman agama yang benar itu dipraktekkan dalam bentuk amalan. Itulah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang terbaik di permukaan bumi, karena mereka lah orang yang paling mengerti agama Allah, ilman wa amalan, baik secara ilmu ataupun secara amal. Maka seorang muslim, seorang muslimah, manakala ingin memperbaiki agamanya, yang harus dia perbaiki adalah ilmu tentang agama itu dan bagaimana dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, baik rahmat-rahmat yang kita sebut tadi atau rahmat-rahmat yang lainnya. Dan rahmat Allah tidaklah dinilai daripada materi, kenikmatan, kekayaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Baik, ma'asyarul muslimin wal muslimat, kita akan lanjutkan kebersamaan kita bersama hadis-hadis jawami'ul kalim Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan hadis yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini, yang merupakan hadis nomor 2 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sha'r la yura 'alaihi atharus safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمنة ربتها أن تلد وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia berkata lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah
engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing, saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Lalu aku, Umar, diam beberapa lama, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tadi bertanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah malaikat Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana yang telah kita dengarkan. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Berkata Imam Ibn Rajab, hadza haditsun azim. Ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, yashmalu ala syarhid dini kullih. Hadis ini mencakup seluruh bahagian agama dengan dalil yang ada di akhirnya. Perkataan Nabi, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang ini adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ketika malaikat Jibril mengatakan, ketika Nabi mengatakan ini adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian, maka seluruh agama ada dalam pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam diskusi antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada manusia agama dengan cara bertanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Perkataan Umar radhiyallahu anhu wa ardahu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah majlis ilmu. Ini adalah majlis ilmu. Jangan sekali-kali kita mendengarkan hadis, suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasul, duduk-duduknya Rasul adalah seperti duduk-duduknya kita. Jangan sekali-kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal yang bersifat sia-sia. Maka duduk-duduknya Nabi, kata para ulama ahli hadis bersama para sahabatnya, semua adalah untuk berdiskusi. Nabi memberikan agama, para sahabat bertanya, semua untuk hal-hal yang bermanfaat. Duduk-duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah majlis ilmu. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu. Duduk bersama orang alim, duduk bersama orang yang paling alim yaitu para sahabat, duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kemuliaan majlis ilmu, di mana kemuliaan akan mendatangkan kemuliaan. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang duduk-duduk menimba ilmu, datang malaikat Jibril. Namun datang dalam bentuk seorang lelaki yang tidak dikenal, dengan penampilan yang sangat bersih dan klimis, seolah-olah
dia adalah orang yang berumahnya di dekat masjid. Namun anehnya tak seorang pun yang tahu. Tak seorang pun yang mengenal lelaki ini. Seolah-olah dia adalah orang yang datang dari jauh sehingga tak seorang pun yang kenal. Seorang musafir. Namun tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir. Sehingga keadaan malaikat Jibril pun ketika menjelma dalam bentuk seorang manusia telah memberikan tanda tanya di tengah para sahabat. Siapa orang ini? Dikatakan musafir, tidak ada tanda-tanda orang musafir. Seperti orang yang tinggal di dekat rumah ini, di dekat masjid ini. Dikatakan orang yang tinggal di dekat masjid dan sekitar sini, tak seorang pun di antara kami yang tahu. Kedatangan malaikat Jibril, karena memang Nabi dan para sahabat sedang duduk untuk ilmu. Sehingga Allah turunkan malaikat terbaiknya di tengah-tengah para sahabat untuk mengajarkan kepada manusia ilmu. Maka majlis ilmu adalah majlis yang paling mulia di permukaan bumi. Majlis di mana seseorang duduk menimba ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah majlis yang harus senantiasa kita cintai. Kita harus selalu rakus terhadap majlis-majlis ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah mengambil manfaat dari taman surga itu. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Ketika ditanyakan apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala hilakud dzikr. Nabi menjawab, halaqah-halaqah zikir. Dan para ulama ahli hadis mensyarah maksud daripada halaqah-halaqah zikir adalah halaqah-halaqah ilmu, di mana seseorang mengajarkan ilmu agama Allah, kemudian sebagian kaum muslimin menimba ilmu tersebut daripada orang yang berilmu tersebut. Sehingga duduknya Nabi dan para sahabat harus difahami duduk bermajlis ilmu, bukanlah duduk seperti duduknya kita. Hati-hati kita memahami keadaan para sahabat dengan keadaan kita. Terkadang ketika kita membaca hadis, kita memahami hadis itu dengan kondisi kita, dengan keadaan kita sekarang. Padahal yang sedang kita bahas adalah umat terbaik. Yang sedang kita bicarakan adalah duduk-duduknya umat terbaik yang tidak pernah menghabiskan waktu mereka untuk hal yang bersifat sia-sia. Apalagi Nabi Muhammad SAW sedang berada di tengah mereka. Maka ini adalah majlis ilmu. Di dalam hadis, "Idh tala'a 'alaina rajul." Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki. Syadidu bayadhi thiyab. Bajunya bersangatan putihnya. Syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya bersangatan hitamnya, seolah-olah orang yang tinggal di dekat masjid. Namun yang datang itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Yang datang itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang para sahabat tidak tahu itu adalah malaikat Jibril. Di sini kita bisa mengambil faedah ilmiah bahwa para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah adalah orang yang bisa berubah-ubah bentuk. Salah satu kemampuan para sahabat, kemampuan para malaikat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para malaikat adalah malaikat bisa merubah-rubah bentuknya. Menjadi seorang lelaki, padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat besar. Malaikat Jibril ketika dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang aslinya, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Jabal Nur, di puncak bukit Jabal Nur. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya, postur asli malaikat tubuh malaikat Jibril menutupi langit yang kelihatan. Akan tetapi beliau menjelma menjadi seorang lelaki. Dan ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat. Hal yang sama juga Allah berikan kepada jin. Sekelompok makhluk Allah yang bernama jin, yang jumlahnya lebih besar daripada manusia. Di antara mereka ada yang muslim, di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada muslim yang taat, di antara mereka ada muslim yang tidak taat. Mereka juga adalah makhluk yang bisa menjelma sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, menjelma, membentuk siapapun yang mereka inginkan, kecuali Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika malaikat Jibril datang, demikian juga dengan ketika malaikat-malaikat lain datang menjelma, mereka menjelma membentuk manusia yang sangat rapi, manusia yang sangat wajahnya tampan. Ini diambil oleh para ulama, pelajaran bahwa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan jenis malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang sempurna penciptaannya, tampan, gagah, sehingga ketika mereka menjelma menjadi manusia, mereka pun tampil dalam manusia yang gagah, lelaki yang tampan-tampan. Lihatlah yang datang kepada Nabi Ibrahim, lihatlah yang datang kepada Nabi Lut. Dan disebutkan dalam riwayat hadis bahwa malaikat Jibril sering datang kepada Nabi dalam bentuk lelaki seperti wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah Al-Kalbi terkenal di kalangan para sahabat adalah seorang sahabat yang memiliki wajah yang sangat tampan, radhiyallahu anhu wa ardahu. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam disuruh oleh Imra'atul Aziz, istri raja, untuk melewati wanita-wanita, berkata wanita-wanita itu ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salam, "Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim." Ini bukanlah manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Melihat ketampanan Nabi Yusuf yang luar biasa, mereka mengatakan yang tampan seperti ini bukan lagi manusia, ini adalah malaikat. Di dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa benar bahwa malaikat itu adalah malaikat yang tampan. Dan Allah tidak membantah perkataan mereka bahwa ketampanan-ketampanan ini adalah ciri-ciri malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat juga pakaian yang dipakai malaikat Jibril ketika menjelma, pakaian yang putih bersih. Lihat rambutnya, rambut yang hitam legam, menunjukkan kesempurnaan fisik, kesempurnaan kondisi keadaan. Dan ini sekaligus menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, di mana seorang muslim diperintahkan bersih. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk rapi, tidak acak-acakan, walau tidak mahal. Karena rapi bukanlah harus mahal, karena bersih bukanlah harus mahal. Akan tetapi apa yang kita miliki, kita jaga. Apa yang kita miliki, kita perhatikan. Apa yang kita miliki, kita susun dengan rapi. Kerapian adalah bagian daripada sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Dan ini dianjurkan oleh Allah. Di dalam syariat kita disunnahkan kita untuk memiliki kerapian dan memiliki kebersihan. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malaikat Jibril yang datang menjelma menuju Nabi SAW dan duduk di depan Nabi, lutut beliau diarahkan sejajar dan bersentuhan dengan lutut Nabi SAW. Dan kedua telapak tangan malaikat Jibril diarahkan di atas, diletakkan di atas paha Nabi kita tercinta SAW. Yang terjadi adalah keadaan demi keadaan yang mencengangkan, keadaan demi keadaan yang mengherankan. Sudahlah datangnya tiba-tiba dalam pakaian putih bersih klimis, namun tidak ada tanda-tanda orang yang sedang bersafar, tiba-tiba mendekat kepada Nabi dan melakukan hal yang tidak berani dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ditambah nanti yang telah dibacakan tadi, ketika Nabi menjawab pertanyaan, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Beliau yang membenarkan Rasul, dan ini tidak berani dilakukan oleh para sahabat manapun. Karena orang yang bertanya adalah orang yang minta fatwa, namun orang ini berlagak guru Nabi Muhammad SAW, seolah-olah beliau mengajarkan Nabi, memberikan pertanyaan dan menilai benar dan tidak benarnya jawaban Nabi SAW. Ini merupakan keadaan-keadaan yang mencengangkan, mengherankan. Apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril dengan keadaan-keadaan seperti ini menarik perhatian para sahabat. Dianjurkan untuk seorang guru
untuk menarik perhatian muridnya kepada ilmu yang akan dia sampaikan, agar si murid mengenang apa yang dia dapatkan dari sebuah situasi yang menarik. Guru yang mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin harus berusaha semaksimal yang dia mampu. Dan manusia di dalam hal ini berjenjang. Manusia di dalam hal ini diberikan oleh Allah kemampuan yang tidak sama. Ada orang yang sangat pandai menarik perhatian orang kepada agama sehingga orang tertarik untuk belajar agama darinya. Dan ada orang yang kemampuannya di bawah itu, akan tetapi hendaklah ada usaha untuk membuat orang suka kepada agama. Kenapa? Karena agama adalah hal yang terbaik, hal yang termahal, hal yang termulia yang dimiliki oleh seorang insan. Akhi fiddin, ukhti fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum bertanya, apa sesuatu yang saya miliki yang terbaik? Jawabannya adalah agama. Apa sesuatu yang paling mahal yang saya miliki? Jawabannya adalah agama. Agama yang antum miliki, agama yang kita miliki lebih berharga daripada seluruh harta kita, lebih berharga daripada seluruh keluarga kita, lebih berharga dari nyawa kita. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan ini yang tertanam di dalam hati para sahabat, sehingga mereka mengorbankan keluarganya untuk agamanya. Mereka mengorbankan hartanya untuk agamanya. Mereka mengorbankan waktu dan tenaganya untuk agamanya. Dan pengorbanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain untuk agama mereka adalah pengorbanan yang dicatat dengan catatan-catatan yang pantas dicatat dengan tinta dari emas di atas lembaran-lembaran dari perak, karena pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain untuk agama mereka. Dan agama ini adalah pengorbanan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh umat manapun selain mereka. Bagi mereka, untuk mereka, nyawa mereka ini murah kalau itu untuk agama. Nyawa mereka bukan suatu yang mulia bagi mereka kalau itu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Khabbab Ibnul Arat, bukan Khabbab, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditangkap oleh orang Quraisy. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian ditanya, apakah engkau ingin kami melepaskan dirimu, lalu kemudian engkau bawa kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami lepaskan dirimu dari tangkapan ini, namun sebagai imbalannya engkau tidak jadi dibunuh, namun engkau harus bawa kepada kami, tangkap Muhammad dan bawa kepada kami. Beliau menjawab radhiyallahu anhu wa ardah, saya tidak ingin kalian lepaskan saya dan kalian bebaskan saya sehingga kalian tidak bunuh, hanya sekedar untuk meletakkan duri di kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka kepada Nabi kita tercinta, sehingga mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali kepada yang tadi, bahwa malaikat Jibril alaihi salam sengaja menarik perhatian para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain untuk mereka begitu tertarik untuk kepada suatu keadaan, membuat mereka dengan mudah menghafal apa yang sedang terjadi. Manakala kita penasaran akan suatu keadaan, maka cerita tentang keadaan itu tidak pernah lupa di dalam memori kita. Ini yang diinginkan di dalam bab ini oleh malaikat Jibril, sehingga tertanam apa yang sedang dibicarakan. Karena Nabi malaikat Jibril sedang ingin mengajarkan kepada manusia secara umum dan kepada para sahabat secara khusus ketika itu agama Islam. Kemudian di dalam hadis ini juga fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, juga bisa kita petik dianjurkannya untuk dalam menuntut ilmu mendekat ke arah orang yang guru yang sedang mengajarkan ilmu. Duduk lebih dekat dengan guru
dengan ustadz yang mengajarkan, dengan syekh yang mengajarkan ilmu, itu lebih utama dibanding menjauh daripadanya. Maka kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika duduk bersama Nabi SAW merapat, mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika sedang mengajarkan ilmu agama, datang 3 orang, dan hadis dalam Sahih Bukhari. 3 orang, yang satunya datang merapat. Datangnya sudah terlambat. 3 orang, yang satunya bergerak ke depan mencari tempat kosong di bagian depan. Namun yang satunya duduk di belakang saja. Dan yang satunya lagi tidak jadi duduk dan ia pergi. Nabi SAW di dalam hadis itu menerangkan bahwa keutamaan yang didapat oleh orang yang maju ke depan lebih baik daripada keutamaan yang didapatkan oleh orang yang duduk di belakang. Oleh karena itu di sini juga ada pelajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk pengamalan praktek nyata. Beliau mendekat dan sangat dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang 3 perkara dalam agama ini, atau 4 manakala dihubungkan dengan hari kiamat. Namun pertanyaan tentang hari kiamat bahagian daripada pertanyaan yang sebelumnya. Pertanyaan malaikat Jibril tentang 3 perkara, Islam, iman, dan ihsan. Maka bahasan agama Islam semuanya ada pada bahasan Islam, bahasan iman, dan bahasan ihsan. Tidak ada yang lepas daripada itu. Oleh karena itu, sebagaimana yang ada di dalam hadis ini dikatakan bahwa Jibril ingin mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dan pertanyaan malaikat Jibril terfokus kepada 3 bahasan. Akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Dan agama kita adalah Islam, iman, dan ihsan. Tidak lepas dari semua itu. Tidak ada yang lepas dari 3 bahasan itu. Bahasan Islam seperti yang dijawab oleh Nabi SAW, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Islam, ma'asyiral muslimin, berhubungan dengan amalan-amalan zahir. Bahasan Islam adalah yang berhubungan dengan amalan-amalan zahir. Dan pondasi-pondasi amalan yang zahir itu adalah apa yang ada pada rukun Islam. Pondasi-pondasi amalan zahir dalam agama kita ada pada 5 rukun Islam. Kemudian iman, Nabi menjawabnya dengan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka iman bahasannya adalah bahasan-bahasan i'tiqad, bahasan-bahasan keyakinan, akidah, sesuatu yang diyakini yang berasal dari dalam hati manusia. Berhubungan dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang tidak zahir, yang tidak tampak, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Namun dia adalah amalan-amalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan keyakinan dan berhubungan dengan amalan-amalan yang tidak tampak adalah bahagian daripada bahasan-bahasan iman. Dan yang terakhir adalah ihsan. Dan ihsan adalah kondisi di mana seseorang telah benar-benar sempurna mengamalkan Islam dan sempurna mengamalkan iman. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, kemudian ihsan, ketika pertanyaannya yang ditanyakan pertama adalah Islam, kemudian iman, dan kemudian ihsan, ini pertanyaan sesuai dengan derajat kemuliaan bahasannya, di mana bahasan Islam penting, namun yang lebih penting daripada itu manakala kita sudah sampai kepada bahasan iman.
Bahasan iman luar biasa penting. Namun lebih daripada itu apabila kita sudah sampai kepada bahasan al-ihsan. Maka seorang muslim yang akan memperbaiki agamanya biasanya dimulai dengan perbaikan zahir. Biasa dimulai dengan perbaikan zahir. Perbaikan amalan-amalan zahir yang pondasinya adalah rukun Islam. Ketika dia sudah baik mengamalkan amalan-amalan zahir, dia melangkah kepada perbaikan dalam amalan-amalan batin, amalan-amalan i'tiqadat, bab-bab iman. Ketika keislamannya yang telah baik dan keimanannya yang telah sempurna, maka dengan itu dia akan mencapai al-ihsan. Beribadah kepada Allah seolah-olah dia sedang berada di depan Allah. Beribadah kepada Allah seolah-olah Allah ada di depannya dan melihatnya. Dan ini adalah jenjang yang paling tinggi setelah seseorang menyempurnakan Islamnya dan menyempurnakan imannya. Dia akan sampai kepada derajat al-ihsan. Derajat di mana seseorang tidak pernah lepas daripada memikirkan Allah dan merasa selalu diperhatikan, dilihat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dan kelima-limanya seperti yang tadi kita katakan adalah pondasi-pondasi penting, rukun-rukun penting dari amalan-amalan zahir. Namun dia mencakup seluruh bahasan amalan zahir. Bahasan Islam adalah bahasan amalan anggota tubuh. Dan pondasi-pondasi pentingnya ada pada rukun syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, dan berhaji. Manakala kita lihat rukun Islam yang 5, sebahagiannya adalah amalan-amalan anggota zakat, dan sebahagiannya adalah amalan-amalan harta, yaitu zakat, dan sebahagiannya adalah gabungan antara amalan badan dan amalan harta, yaitu haji. Lihatlah salat, lihatlah puasa, tidak membutuhkan harta. Lihatlah amalan zakat, tidak membutuhkan amalan badan. Namun haji membutuhkan amalan badan dan membutuhkan amalan harta. Maka 4 atau 5 rukun Islam ini sebahagiannya amalan badan, sebahagiannya amalan harta, dan sebahagiannya gabungan daripada harta dan badan. Begitu juga seluruh amal zahir. Begitu juga seluruh amal zahir. Sebahagiannya adalah amalan badan dan sebahagiannya adalah amalan harta. Dituntut kita untuk berbuat dengan harta kita, dan sebahagiannya adalah menggabungkan antara dua amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gerbang utama masuk ke dalam agama Islam, yang mana tidak akan sah Islam seseorang manakala dia tidak memasuki gerbang utamanya, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun ketahuilah, ketika kita telah masuk agama Islam, telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita harus menjaganya untuk tetap utuh bersama kita sampai meninggal dunia. Karena boleh jadi orang yang telah masuk agama Islam dia keluar kembali, baik keluar dengan kesadarannya sendiri yaitu murtad, atau keluar dengan melakukan amalan-amalan yang bertolak belakang dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia keluar dengan sesuatu yang maksiat yang dia lakukan bertabrakan dengan la ilaha illallah. Kesyirikan, kekufuran, tidak percaya kepada apa yang Allah sampaikan, tidak percaya kepada apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
walau hanya sebuah masalah, bisa mengeluarkan Anda dari agama Islam. Ini kita sampaikan bukanlah dengan niat kita ingin mengatakan bahwa umat Islam ini sudah banyak yang keluar dari agama Islam, tidak. Tapi kita sampaikan karena kita sayang kepada umat Islam. Karena kita tidak ingin saudara-saudara kita yang telah masuk ke dalam agama Islam keluar dengan dosa kekufuran dan keingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak percaya kepada sesuatu yang disampaikan oleh Allah, tidak percaya kepada sesuatu yang disampaikan Rasulullah. Setelah sampai kepadanya keterangan yang jelas, itu datang dari Allah, datang dari Rasul, mengeluarkan Anda dari agama Islam. Yang disebut dengan dosa kufur, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang telah tahu bahwa hukum menutup aurat bagi seorang wanita adalah wajib, dan itu hukum yang telah dia ketahui datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian berani mengatakan bahwa jilbab itu menutup aurat itu hukumnya tidak wajib, berjilbab dan berhijab itu bagi wanita tidak wajib, cukup satu kesalahannya ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena dia telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, batal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang telah dia ucapkan. Ketika ada orang yang berani mengatakan khamar adalah halal, setelah tahu persis dia bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan, cukup satu maksiat dia ini yang terjadi dalam agama Islam mengeluarkan dia dari agama Islam, karena dia telah dianggap orang yang kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi satu dosa, yaitu merasa bahwa syariat Allah, hukum Allah tidak wajib untuk diterapkan di tengah manusia, dan boleh bagi kita untuk meninggalkan hukum Allah itu, pindah kepada hukum buatan manusia. Halal bagi kita untuk melakukan itu. Cukup satu kemaksiatannya ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah ketika kita telah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah menjaga dan mengawal syahadat yang telah kita ucapkan itu untuk bertahan terus ada pada kita sampai akhir hayat. Yang juga membatalkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kesyirikan. Manakala seseorang menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan atau meminta manfaat kepada selain Allah, minta hujan kepada selain Allah, minta dilapangkan rezeki kepada selain Allah, minta diangkat penyakit kepada selain Allah, ini adalah syirik yang dengannya bisa membuat dia sebenarnya sudah keluar dari agama Islam. Sekali lagi ma'asyarul muslimin, kita tidak menakut-nakuti dan kita tidak ingin mengkafir-kafirkan, kita tidak ingin memusyrik-musyrikkan, kita ingin memberitahu kepada saudara-saudara kita, hati-hati dengan dosa kufur, hati-hati dengan dosa syirik, karena itu bisa membuat Anda keluar dari agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana saya tidak ingin saya keluar dari agama Allah, saya juga tidak ingin saudara-saudariku yang saya cintai keluar dari agama Allah, sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu wajib bagi seorang yang mengerti ilmu agama Allah dan mengerti akan bahayanya dosa syirik, bahayanya dosa kufur, untuk mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak terjerumus kepada dosa syirik itu, agar tidak terjerumus kepada dosa kufur itu. Semua itu agar saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita mengerti bahayanya dua dosa yang sangat besar yang bisa membuat mereka justru kemudian sebenarnya di sisi Allah dianggap orang kafir dan bukan orang Islam, dianggap orang musyrik dan bukan orang Islam. Maka harus dipertahankan. Berikutnya adalah amalan sholat. Dan sholat adalah tiang agama yang terpenting setelah syahadatain. Maka orang yang ingin membenahi agamanya haruslah membenahi sholatnya. Sekuat apa seorang muslim perhatian kepada sholatnya, sekuat itu pula lah agamanya akan semakin baik. Perhatikanlah, agama kita akan semakin baik manakala kita semakin baik memperhatikan sholat kita. Karena memang sholat itu adalah tiang agamanya. Nabi yang mengatakan wa amuduhus sholat, tiang agama Islam itu adalah sholat. Maka siapapun yang memperhatikan masalah sholat akan semakin baik bangunan agamanya. Demikian juga kemudian setelah itu dengan zakat. Bagi seorang muslim
yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kelebihan harta, yang dianggap kaya oleh Allah subhanahu wa taala, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Kapan seorang muslim dianggap kaya oleh Allah? Manakala dia memiliki harta 20 mithqal emas, lebih kurang 85 gram emas, dan hartanya yang sebanyak itu selama setahun tidak pernah berkurang. 85 gram emas lebih kurang 50 juta dalam takaran kita sekarang. Manakala seorang muslim punya harta 50 juta dan selama setahun hartanya tidak pernah kurang dari 50 juta itu dalam agama kita dia dianggap orang kaya. Dan orang yang kaya sekali setahun dia wajib untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat. Tidak banyak, hanya 2,5% dari jumlah hartanya itu. Maka lihatlah harta kita. Manakala kita memiliki harta emas dan perak dan uang, atau hanya uang saja senilai 50 juta lebih kurang, dan tidak pernah berkurang dari 50 juta itu selama 1 tahun, maka telah wajib bagi kita untuk membayar zakat. Dan tahun yang dimaksud adalah tahun Hijriyah dan bukan tahun Miladiyah, bukan tahun Masehi. Putaran tahunnya adalah tahun Hijriyah. Maka manakala antum memiliki harta 50 juta, catat tanggal tahun Hijriyahnya dan perhatikan apakah setahun ke depan dia tidak pernah kurang dari 50 juta itu. Tapi kalau seandainya berkurang, berarti antum tidak wajib zakat. Misalnya punya uang 50 juta, kemudian 10 bulan setelah itu ada keperluan lalu dibelikan kepada sesuatu sehingga berkurang ke 15 juta, tidak wajib zakat. Kemudian yang berikutnya adalah puasa. Dan puasa yang sedang kita jalani sekarang adalah rukun Islam, adalah rukun agama kita, rukun amalan-amalan zahir kita, yaitu menahan diri dari seluruh maksiat dan seluruh yang membatalkan puasa. Inilah dia puasa yang diinginkan oleh agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak hanya menahan diri dari haus dan lapar dan syahwat kepada keluarga, tapi menahan diri dari seluruh maksiat. Karena maksiat diharamkan Allah selain Ramadan, maka pengharamannya di dalam Ramadan lebih kuat. Sementara makanan, minuman, dan syahwat dihalalkan Allah di luar Ramadan dan dihalalkan Allah di malam Ramadan. Oleh karena itu, orang yang berhenti dari makan dan minum saja dan tidak berhenti dari meninggalkan maksiat, yang dia dapatkan dari Allah, yang dia dapatkan di sisi Allah dari puasanya hanyalah haus dan lapar. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Boleh jadi orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya, jatah yang dia dapatkan dari puasanya adalah lapar dan haus. Mana pahala puasanya? Habis dihanguskan oleh maksiat yang dia lakukan ketika dia berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah berhaji, datang ke Baitullah bagi yang mampu, dan kemampuan adalah kemampuan di 3 unsur. Mampu dalam kesehatan, sehingga orang yang sakit tidak diwajibkan baginya untuk datang ke Baitullah. Mampu dari harta, sehingga orang yang tidak memiliki harta tidak wajib baginya untuk datang ke Baitullah. Dan mampu dari sisi keamanan perjalanan, sehingga kalaupun sehat atau kemudian harta cukup, badan sehat, namun perjalanan menuju ke Baitullah tidak dimudahkan Allah karena tidak aman, atau harus menunggu 20 tahun antrian, boleh jadi itu juga bahagian yang terhalang kita untuk menjalankannya. Maka kewajibannya sampai kepada Allah mudahkan ketiga-tiganya. Mudah dari sisi kesehatan, mudah dari sisi finansial, dan mudah dari sisi perjalanan menuju Baitullah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Di saat seseorang mampu untuk melakukan kepada perjalanan itu. Ketika Anda tidak mampu, jangan dipaksakan.
Karena ada orang yang berhutang dengan cara yang riba untuk pergi haji. Ini memaksakan kehendak. Ini bukan semangat, ini konyol. Melakukan hal yang diharamkan oleh syariat dan pengharamannya sangat kuat dan keras. Sangat kuat dan keras pengharaman riba. Sengaja dia lakukan itu untuk semangatnya datang ke Baitullah. Maka ini bukan semangat. Ini bukan semangat. Yang semangat itu adalah berusaha untuk menabung, berusaha untuk mencukupkan tabungan. Ini semangat. Namun kemudian melakukan hal yang bersifat maksiat. Dan ini dilakukan oleh umat Islam sekarang. Maka kalau Anda belum mampu, jangan lakukan maksiat untuk memaksakan diri harus sampai ke Mekah. Allah tidak wajibkan bagi orang yang tidak mampu. Kenapa Anda benar-benar ngotot harus ke sana walau dengan cara maksiat? Bagi wanita maka disyaratkan adanya mahram. Sehingga para ulama mengatakan wanita yang sudah mampu secara finansial, secara kesehatan dan kemudahan perjalanan, namun dia belum menemukan mahramnya yang akan menemaninya sampai ke kota Mekah, maka belum wajib baginya untuk pergi haji. Karena syaratnya bersafar bagi seorang wanita adanya mahram adalah ketentuan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita lihat seluruh bahasan Islam, rukun-rukun Islam adalah amalan-amalan zahir. Namun puncak-puncak amalan zahir, salat 5 waktu, salatnya. Namun puncaknya 5. Namun ibadah apa banyaknya? Puasa, hanya Ramadan yang dibahas, itu puncaknya. Betapa banyak ibadah puasa lainnya. Ibadah harta, puncaknya adalah zakat. Betapa banyaknya ibadah harta lainnya. Ibadah ke Baitullah, ada haji dan ada umroh. Dan diizinkan kita untuk berulang-ulang melaksanakan ibadah haji dan berulang-ulang melaksanakan ibadah umroh. Lihatlah, agama Allah, amalan-amalan zahir semuanya dibahas oleh bahasan Islam. Dan orang yang pertama kali akan membenahi agamanya, dia membenahi amalan zahirnya. Itu yang pertama kali yang dia benahi. Berusaha memaksimalkan ketaatan untuk menyempurnakan rukun-rukun Islamnya. Karena tidak akan mungkin dia sampai kepada keimanan yang kuat kalau dia belum sampai mengerjakan kemaksimalannya di dalam amalan-amalan zahir. Maka ketika amalan zahir seseorang tampak sangat cacat, jangan sekali-kali dia mendakwakan iman yang kuat. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang A'rab yang mengatakan kami beriman. Allah perintahkan kepada nabinya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman. Katakan wahai Nabi kepada mereka. Ketika mereka mengatakan kami telah beriman, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Allah tahu iman kalian. Allah tahu isi hati kalian. Kalian belum lagi sampai kepada derajat iman. Cukup dulu kalian katakan aslamnya. Kami sudah Islam. Maka tidak mungkin orang yang tidak sholat mengatakan yang penting hati saya bersih. Yang penting iman saya kuat. Orang yang tidak sholat imannya tidak kuat. Karena tidak mungkin dia meninggalkan syariat Islam kemudian dia menyatakan keimanannya. Tidak mungkin. Keimanan itu baru akan dia hasilkan dengan ketika dia telah berhasil juga menata amalan zahirnya. Di dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau ditanya tentang Islam, beliau sering menjawab dengan amalan-amalan zahir. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardahuma, Rasulullah ditanya, ayyul islami khair? Apa bahagian daripada agama Islam ini yang baik untuk dilakukan? Nabi menjawab, an tut'imat ta'am. Engkau rajin memberi orang makan. Wa taqra'us salam, wa taqra'as salam, dan engkau rajin mengucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif.
engkau rajin ucapkan salam terhadap orang-orang yang engkau kenal dan orang-orang yang tidak engkau kenal. Lihat Nabi menjawab dengan amalan-amalan zahir, rajin memberikan makan. Karena Allah sangat mencintai orang yang peduli kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Allah selalu berusaha, Allah selalu dekat dengan orang yang berusaha memperhatikan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dan yang paling dibutuhkan oleh orang fakir dan miskin adalah kebutuhan mereka tentang makanan mereka. Dan berikutnya adalah salam. Kita ingatkan diri kita pribadi, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, ketika kita mengucapkan salam, jangan jadikan kalimat salam kita sama dengan kalimat selamat pagi. Hanya sekedar teguran kepada seseorang yang kita berjumpa kepadanya, dan kita tidak niatkan di dalam hati kita makna yang luar biasa dari ucapan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Artinya, semoga keselamatan untuk kalian. Allahu Akbar. Sebuah lafaz yang luar biasa. Kita mendoakan saudara kita selamat. Selamat di dunia, selamat di barzakh, selamat di akhirat, selamat dari api neraka, selamat dari murka Allah, selamat dari bencana-bencana duniawi. Doa yang sangat besar, yang sangat mulia. Tapi sering orang mengucapkannya hanya sekedar untuk teguran. Hatinya tidak pernah mengucapkan salam dengan hatinya ingin mendoakan orang yang dia mengucapkan salam kepadanya. Oleh karena itu, cara mengucapkannya pun mirip dengan selamat pagi, Assalamualaikum. Mengucapkannya asal. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk ketika mengucapkan salam kepada saudara kita, kita ucapkan dengan penuh tulus keikhlasan. Kita ingin mendoakan keselamatan untuknya. Wallahi kalau antum coba melakukan ini, ada sesuatu yang terjadi dalam diri antum. Ada sesuatu yang berbeda yang selama ini antum tidak mendapatkannya. Dan cobalah ketika mengucapkan salam, mulai rubah dengan hati. Assalamualaikum. Dan ucapkan dengan bahasa Arab yang benar. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Sering umat Islam mengucapkannya aneh. Mentang-mentang nama disingkat, Assalamualaikum mau disingkat juga. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum mirip dengan kalimat minta izin, kalimat selamat pagi dan semacamnya. Padahal di dalamnya ada hal yang luar biasa. Kalau kita mencoba untuk merubah ini dan berusaha mengucapkan salam dan menjawab salam dengan hati kita, maka kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi mengajarkan ini kepada sahabat yang bertanya tentang agama Islam. Nabi juga SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisannya, dari tangannya. Ini juga amalan zahir. Selamat kita jaga orang lain dari dari keburukan lisan kita, dari keburukan tangan kita. Sehingga sebenarnya masuk dalam bahasan Islam, makna Islam adalah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Itu masuk di dalam bahasan Islam. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti bagusnya Islam seseorang ketika dia sudah meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat baginya. Apa yang tidak ada manfaat baginya, dia berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Setelah bicara Islam, Rasulullah SAW ditanya tentang iman. Dan derajat iman di atas derajat Islam. Oleh karena itu, setiap mukmin adalah muslim. Dan belum tentu muslim dia adalah orang yang sudah baik keimanannya. Kenapa keimanan lebih baik daripada Islam? Karena iman letaknya di hati. Iman letaknya di hati. Dan hati adalah rajanya anggota tubuh. Hati adalah rajanya anggota tubuh. Kalau amalan-amalan Islam letaknya di anggota tubuh, iman letaknya di raja anggota tubuh.
yaitu hati. Dan hati manakala sudah beriman, dia akan perintahkan anggota tubuhnya untuk menjalankan apa yang dia inginkan daripada keimanan-keimanan itu. Ketika hati sudah benar-benar beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dia akan perintahkan tubuhnya untuk rajin menghadap Allah. Ketika hati sudah benar-benar beriman kepada hari akhirat, dia akan perintahkan tubuhnya dan anggota tubuhnya untuk mengejar kebaikan akhirat dan meninggalkan keburukan-keburukan yang akan mendatanginya di akhirat. Karena dia adalah anggota, dia adalah raja anggota tubuh. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuhmu ada sebuah gumpalan yang manakala gumpalan itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Manakala gumpalan itu buruk, rusak, maka juga akan rusak seluruh anggota tubuhnya. Karena dia adalah rajanya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Raja, hati adalah raja dan anggota tubuh adalah tentara-tentaranya. Fa in tabal maliku tabat junuduh wa in khabuthal maliku khabuthat junuduh. Kalau rajanya baik, maka tentara-tentaranya akan baik. Namun kalau rajanya rusak, jelek, keji, maka akan keji juga tentara-tentaranya. Karena letaknya di dalam hati, dan hati adalah raja anggota tubuh, maka posisinya lebih mulia daripada amalan zahir. Ketahuilah iman ini, ma'asyiral muslimin, bukanlah iman secara teori. Boleh jadi kita tahu iman secara teori, iman kepada Allah, iman kepada Allah sebagai Rabb pencipta langit dan bumi, iman kepada Allah bahwa Allah itu ada, menciptakan, memperhatikan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang harus kita ibadati, beribadah kita kepadanya, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Hanya teori, namun tidak sampai kepada iman yang sesungguhnya, yang mana kalau orang beriman sesungguhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia malu dilihat oleh Allah berbuat maksiat, dia malu dilihat oleh Allah berdusta, dia malu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan ketika orang benar-benar beriman kepada Allah, dia rajin untuk menengadahkan tangannya, memohon dan meminta kepada Allah. Dia rajin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia rajin untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rajin untuk menjadikan seluruh amalannya untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan Allah. Ini dia orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu ada, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, hanya sekedar itu dan kemudian tidak menjadikan dirinya jauh daripada apa yang dimurkai oleh Allah, rakus dan tamak terhadap apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teori, bukan iman. Bukan iman, bukan kekuatan yakin yang kemudian akan menyebar ke seluruh anggota tubuh untuk mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahasan ini bukanlah bahasan teori, namun bahasannya adalah bahasan keyakinan yang kuat dan kokoh yang akan mengalir kepada anggota tubuh. Oleh karena itu seperti yang kita katakan tadi, dia posisinya akan lebih tinggi daripada Islam. Karena dia yang akan memerintahkan tubuh untuk rajin sholat. Dia yang akan memerintahkan tubuh untuk gampang zakat dan gampang berinfak dan bersedekah. Dia yang akan memerintahkan lisan untuk gampang jujur, gampang berkata-kata yang baik, dan sulit untuk diperintahkan hal-hal yang berbeda dengan ketaatan-ketaatan di lisan. Sulit untuk diperintahkan maksiat, karena hatinya tidak mau lagi untuk berbuat maksiat. Karena hatinya sudah sangat jauh daripada ingin menyakiti saudaranya muslim dengan kata-katanya, dengan lisannya. Karena sudah perintah dari hati, perintah dari dalam, sehingga mengalir menjadi sebuah akhlakul karimah, akhlak yang mulia di lisan, akhlak yang mulia di tangan, akhlak mulia di mata,
dan seterusnya dan seterusnya. Dan rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada al-iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab dan kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Allah pencipta satu-satunya langit dan bumi, penguasa yang memiliki seluruhnya, mengatur semuanya sendiri, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang wajib untuk diibadati, wajib untuk kita meminta dan memohon hanya kepadanya, rukuk dan sujud hanya kepadanya, menyembelih hanya untuknya, bertawakal hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, Rabbul Izzati wal Jalalah, berharap hanya darinya, memohon perlindungan dari mara bahaya hanya kepadanya, memohon hal-hal yang kita butuhkan, manfaat hanya kepadanya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, memiliki sifat rahmat. Al-Alim, memiliki sifat ilmu tanpa batas. Al-Qadir, memiliki kemampuan dan tidak ada apapun yang Allah tidak mampu, dan begitu seterusnya. Inilah dia rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat-malaikatnya, bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan Allah, dan ia adalah makhluk-makhluk Allah yang diperintahkan Allah untuk tugas-tugas tertentu. Dan makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara mereka adalah makhluk Allah dari malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Di antara mereka bernama Jibril, yang bertugas menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian ada malaikat Mikail, ada Israfil, dan malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak. Keimanan kita kepada para malaikat, kita tidak ingin dilihat dan dicatat oleh malaikat Allah sedang berbuat maksiat. Kita tidak ingin dicatat oleh malaikat sedang melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada malaikat yang melihat kita, baik di tengah orang atau di kesendirian, malaikat melihat kita. Kita meyakini ada malaikat-malaikat Allah bersama kita. Ada Raqib, ada Atid, ada malaikat Hafadhah, dan boleh jadi ada malaikat-malaikat lain yang menyaksikan kita, dan tidak pernah kita seorang diri. Hati yang benar-benar beriman kepada malaikat akan malu dilihat oleh malaikat dalam keadaan berbuat maksiat. Sehingga dia tidak ingin ada malaikat pencatat amalan, mencatat maksiatnya. Hal yang seperti ini, keimanan yang kuat dan kokoh tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab, bahwa ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, dan kitab-kitab itu adalah firman-firman-Nya, kalam-kalamnya kepada para nabi dan para rasul yang Allah pilih. Di dalamnya terdapat panduan hukum yang dengannya para nabi dan para rasul itu akan membuat hukum di tengah umatnya. Dan yang termulia adalah Al-Quranul Karim, yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Dan seluruh kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran telah dinasakh, telah dihapus hukumnya dengan diturunkannya Al-Quran. Iman kepada Rasul, bahwa ada hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang Allah utus kepada jenis manusia dan jin untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah manusia, dari kalangan manusia, namun manusia-manusia mulia. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu untuk menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Jumlah mereka banyak, namun yang diketahui namanya hanya 25 orang. Iman kepada hari akhir adalah iman kepada seluruh yang terjadi setelah kematian. Jadi hari akhirat, tentang keimanan akhirat sudah dimulai dari bahasan setelah kematian. Walaupun hari akhirat sesungguhnya belum datang, tapi keimanan tentang akhirat adalah keimanan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Karena alam barzakh itu mulhaqun bil akhirah. Mulhaqun bil akhirah. Ditempelkan kepada keimanan kepada hari akhirat, walau sebenarnya belum akhirat. Karena barzakh adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu dinamakan barzakh.
Barzakh artinya pemisah. Barzakh secara arti pemisah, yaitu alam yang memisahkan antara dunia yang fana dengan akhirat yang baka. Dunia yang sementara dengan akhirat yang kekal abadi. Namun keimanan tentang akhirat sudah bermula dari keimanan apa yang terjadi setelah kematian. Datangnya para malaikat, pencabutan nyawa, dibawa ke langit, ditanya di alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, sampai hari berbangkit. Kemudian di hari berbangkit ada masa menanti, masa menunggu matahari 1 mil di atas kepala, kemudian syafaat, permohonan syafaat, kemudian para malaikat datang, kemudian Allah datang untuk menghisab. Mulailah masa penghisaban, pembahagian kitab di tangan kanan atau di tangan kiri. Kemudian satu persatu dari manusia akan bertemu dengan amalannya, membaca catatan amalannya. Kemudian ada yang langsung terjungkal ke neraka, dan ada yang berjalan di atas sirat. Yang berjalan di atas sirat itu ada yang selamat sampai ke surga, dan ada yang terjatuh harus masuk neraka terlebih dahulu. Ini secara mujmal keimanan kepada akhirat, dan tidak boleh ada satupun yang diingkari. Mengingkarinya berarti tidak beriman. Iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat keputusan takdir, dan Allah catat keputusan itu di sebuah catatan yang dinamakan dengan Lauhul Mahfuz, dan tidak akan ada yang keluar dari catatan itu. Semua yang dilakukan kita oleh manusia ada dalam catatan itu. Semua yang terjadi di alam dunia ini sampai hari kiamat, semuanya ada dalam catatan itu. Dan Allah telah mencatatnya walaupun belum terjadi, karena Allah maha berilmu tentang segala sesuatu. Walau sesuatu belum terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan kita wajib mengimani hal tersebut, bahwa ada catatan takdir. Dan catatan takdir itu bukanlah paksaan. Dia adalah ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui seluruh yang akan terjadi walau belum terjadi. Maka mudah bagi Allah untuk mencatat seluruh yang akan kita kerjakan seumur hidup, karena Allah sudah tahu sebelum kita mengerjakannya. Tapi itu bukanlah paksaan. Maka kita tidak pernah dipaksa berbuat ibadah, sebagaimana kita tidak pernah dipaksa berbuat maksiat. Yang ingin beribadah karena manusia itu ingin dan Allah takdirkan terjadi. Yang ingin berbuat maksiat karena manusia ingin berbuat maksiat dan Allah izinkan untuk terjadi. Sehingga ketika dia beribadah karena keinginannya dan dia mendapatkan pahala, ketika dia berbuat maksiat karena keinginannya dan dia berhak untuk diadab oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Takdir baik dan buruk. Baik dan buruk bukanlah baik dan buruk bahwa Allah telah mentakdirkan yang buruk. Namun baik dan buruk pandangan kita terhadap takdir yang datang. Allah tidak pernah mentakdirkan yang buruk. Semua yang Allah takdirkan baik semuanya. Sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan kaum muslimin, kenapa Allah menciptakan iblis? Kita jawab, kalau iblis tidak diciptakan Allah, tidak ada surga dan neraka. Tidak ada jihad. Tidak ada rasul yang Allah utus. Tidak ada kitab yang Allah turunkan. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa Allah menciptakan yang buruk. Seluruh yang Allah ciptakan semuanya baik. Kalau tidak ada iblis, tidak ada godaan. Ketika tidak ada godaan, semua manusia akan berjalan di atas ketaatan. Ketika semua berjalan di atas ketaatan, tidak perlu ada surga dan neraka. Lihat malaikat Allah. Malaikat Allah tidak pernah berbuat maksiat. Namun mereka juga tidak menikmati surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan menikmati surga Allah siapa? Kita. Kita yang digoda oleh iblis dan kita berjuang melawan iblis itu. Dia dan bala tentaranya. Sehingga kita mati-matian berusaha untuk menyelamatkan diri dari godaannya. Pantas untuk dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan di surga itu malaikat yang menyambut kita, sementara mereka tidak menikmati surga itu. Surga dinikmati oleh orang-orang yang digoda oleh iblis dan berhasil selamat daripada godaan iblis. Maka keberadaan iblis penting. Oleh karena itu, tidak ada yang buruk yang Allah ciptakan.
Buruk dan baik karena pandangan kita terhadap takdir itu. Ada yang baik yang kita suka datang, kita katakan takdir yang baik. Ada suatu takdir yang kita katakan takdir yang buruk. Jadi baik dan buruk bukanlah Allah mentakdirkan yang buruk, tapi baik dan buruk adalah pandangan manusia terhadap takdir yang datang kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah akhbirni anil ihsan. Namun sebelum ihsan, kita katakan ada satu bahasan penting, yaitu kalimat iman dan Islam. Kata-kata iman dan Islam, apabila dia berada pada satu redaksi, dalam satu pembicaraan, maka Islam adalah untuk makna-makna yang tadi kita katakan, dan kalimat iman adalah untuk makna-makna yang tadi kita katakan, yaitu Islam yang berhubungan dengan amalan-amalan zahir, dan iman yang berhubungan dengan amalan-amalan batin, keimanan. Itu kalau dalam satu pembicaraan. Namun kalau terpisah, disebut iman sendiri tanpa Islam, atau Islam sendiri tanpa iman, maka bahasan Islam mencakup iman. Kata iman mencakup bahasan Islam. Jadi kalau dia dibahas dalam satu kata, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan Islam kalian dan sempurnakan Islam dan iman kalian. Sempurnakan Islam kalian dan sempurnakan Islam kalian. Berarti Islam maksudnya untuk amalan-amalan zahir, iman untuk amalan-amalan yang berhubungan dengan hati, dengan keyakinan. Tapi kalau kita katakan sempurnakan iman kita wahai kaum muslimin, hanya iman tersebut, kita tidak sebut Islam, maka kalimat iman di sini mencakup makna iman, yaitu urusan keyakinan, dan mencakup makna Islam, yaitu urusan anggota badan. Dan demikian juga sebaliknya, kalau hanya Islam yang disebut mencakup bahasan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kalian wafat kecuali Islam. Islam saja yang disebut. Kecuali muslim, orang yang Islam. Islam saja yang disebut. Apakah tidak iman? Jawabannya ya, iman juga. Karena Islam di sini disebut sendiri, disebut permanen, tidak ada iman penyebutannya dalam redaksi ini. Maka Islam di sini mencakup amalan-amalan zahir dan mencakup amalan-amalan batin. Demikian juga kalau iman yang disebut. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Iman saja, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, nggak perlu. Karena bahasan iman di situ juga mencakup bahasan Islam. Namun kalau seandainya disebut dua-duanya, maka dua-duanya adalah masing-masing maknanya. Satu berurusan bahagian zahir yaitu Islam, yang satu bahagian akidah dan keyakinan yaitu iman. Fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak sanggup sampai ke titik itu, maka jenjang yang di bawahnya, engkau beribadah kepada Allah, engkau selalu diawasi oleh Allah. Engkau dalam kehidupan sehari-harimu selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ini derajat yang paling sempurna. Sekali lagi, tidak akan bisa seorang sampai kepada derajat ihsan sampai dia menyempurnakan Islamnya dan imannya. Ini yang disebut dengan muraqabatullah. Selalu diawasi Allah, punya sifat selalu diawasi Allah. Namun ketika dia lebih kuat keimanan kepada Allah, lebih kuat keimanan kepada Allah lebih lagi, sampai kepada titik seolah-olah kita melihat Allah itu. Kita tidak akan pernah melihat Allah. Akan tetapi basirah, kekuatan ilmu kita tentang Allah,
kekuatan ilmu kita tentang malaikat Allah, kekuatan iman kita kepada Allah, seolah-olah Allah itu ada di dekat kita. Sehingga kalau seorang sudah sampai kepada derajat ini, dia akan terjauh dari seluruh yang namanya haram, sekecil apapun. Dia akan terhindar dari seluruh yang namanya maksiat, sekecil apapun maksiat itu. Dia akan terhindar dari seluruh yang tidak disukai Allah, walau tidak maksiat. Ada hal-hal yang Allah tidak menyetujuinya, namun walaupun tidak maksiat, namun Allah kurang suka. Seperti talak. Dihindari. Orang yang bertakwa kepada Allah berusaha untuk tidak talak. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang obrolan wanita-wanita sahabiyat tentang suami-suami mereka. Ada di antara yang mengatakan, suami saya luar biasa ini segala macam, akan tapi terakhirnya saya ditalak olehnya. Kata Nabi SAW, saya bagaikan orang yang hebat itu, walakinni la utalliq. Akan tapi saya orang yang tidak mentalak. Tidak diharamkan talak, akan tetapi Allah kurang menyukai talak. Selagi masih bisa dijauhi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang sudah sampai kepada derajat ini, dia sampai kepada derajat yang luar biasa. Ini adalah makomnya para ulama. Ini adalah makomnya para orang-orang mulia. Yang Allah katakan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang alim, yang berilmu tentang Allah, yang tahu persis Allah, akan sampai kepada titik takut kepada Allah, sehingga tidak akan berani melakukan maksiat sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun, tidak berani melihat kepada gambar-gambar reklame-reklame yang di sana ada aurat-aurat wanita, selalu memalingkan pandangannya dari tempat-tempat atau sesuatu yang terlihat yang bersifat maksiat, selalu berusaha untuk tidak melakukan hal yang terkecil yang salah sedikit pun. Ketika memakai sendal, merasa Allah melihatnya, dia selalu memakai dengan yang kanan. Ketika dia ke toilet, dia merasa Allah melihatnya, selalu melangkah dengan kaki yang kiri, keluar dengan kaki yang kanan. Semua itu dia rasakan karena Allah melihatnya dan memperhatikannya. Sekali lagi, ini adalah kesempurnaan amalan ketika seorang sudah benar-benar maksimal dalam menyempurnakan Islamnya dan maksimal dalam keimanannya. Dan itu tidak akan terjadi kepada siapapun yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat, hilang muraqabatullah di dalam dirinya. Bahkan keimanannya yang kuat itu hilang. Dia kembali kepada Islam saja, iman tidak. Karena orang yang beriman kepada Allah dan benar-benar beriman tidak akan berbuat maksiat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina walaupun dia Islam, dia seorang yang mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang sedang mencuri, dia dalam keadaan beriman. Maka tidak mungkin ada orang yang sedang berbuat maksiat kemudian dia mengatakan yang penting hati saya beriman kepada Allah. Wanita-wanita yang setiap hari memajang auratnya, lalu dia mengatakan yang penting hati saya suci, hati saya baik, saya percaya kepada Allah dan saya yakin maha kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dusta. Keimanan baginya hanyalah teori, bukan praktek. Keimanan baginya adalah teori, bukanlah pengamalan. Pengimanan baginya bukanlah sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh hati yang mengalir kepada anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Nabi, katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ini dia ihsan, selalu merasa Allah dekat dengan kita, sehingga tidak berani macam-macam. Kalau ada orang yang sangat menghormati seseorang, sangat dia hormati orang itu, sangat dia muliakan orang itu, dan orang itu ada di dekatnya, beranikah dia melakukan amalan yang macam-macam? Enggak berani. Hal itu
Hampir seperti itu bahasan ihsan. Namun bukan orangnya yang dekat dengan kita. Hati kita merasa Allah mengawasi terus. Bukan zat Allah yang dekat dengan kita. Karena zat Allah berada di atas arsy. Ini keyakinan yang wajib untuk kita yakini. Allah secara zat di atas arsy. Dan tidak turun ke bumi sehingga dia di dekat kita. Di dekat leher kita. Dia ada di dalam rumah kita. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita dengan segala pengawasannya. Dia tahu seluruh yang kita lakukan. Dia dengar seluruh yang kita ucapkan. Antum semua ini, antum sekarang semuanya, anak tidak bisa minum. Antum semua ini yang sekarang hadir dan mendengarkan tausiah malam ini, antum bersama anak tidak? Bersama saya. Antum di dekat saya tidak? Di dekat? Antum dengar apa yang anak ucapkan? Dengar nggak? Yang barusan anak ucapkan dengar? Anak ngomong apa? Anak ngomong apa? Katanya dekat. Katanya antum bersama anak. Tapi yang anak omongkan antum tidak dengar, Allah dengar. Anak tadi mengucapkan, semoga semua kita ke surga. Amin. Itu yang anak ucapkan tadi. Antum di dekat anak tidak dengar. Allah di atas aras dengar. Tidakkah ini maknanya Allah dekat dengan kita? Ini makna kedekatan Allah itu. Jangan fahami makna dekat Allah dengan kita, zat Allah dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan Allah dengan zatnya ada di dekat kita. Tetapi dekatnya Allah, Allah melihat seluruh yang kita katakan. Allah melihat seluruh yang kita kerjakan. Allah mendengar seluruh yang kita katakan. Antum tadi tidak mengingkari antum dekat dengan anak. Tapi antum tidak dengar apa yang anak ucapkan dan Allah dengar. Tidakkah itu artinya Allah dekat? Akhi, suatu hari antum berada di kamar. Tiba-tiba lampu padam. PLN mati. Antum letakkan tangan antum, jari antum di depan mata, nggak kelihatan. Allah lihat jari itu. Allah melihat jari itu. Sementara kita sendiri, kita letakkan jari itu di depan mata, kita tidak melihatnya. Sementara Allah yang di atas aras melihatnya. Tidakkah itu artinya Allah dekat? Maka inilah makna kedekatan. Adapun keyakinan Allah berada di mana-mana adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak berada di mana-mana. Allah di atas arsy, namun mengetahui semuanya, melihat semuanya, mendengar semuanya, dan bersama semua makhluknya. Dan kebersamaan ini seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, dan ada rasa gentar, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Kenapa tidak? Hanya mereka berdua. Sementara Fir'aun diktator. Fir'aun semua rakyat Mesir patuh dan taat kepadanya. Dia punya tentara-tentara yang gagah berani, yang perkasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani la takhafa, jangan kalian berdua takut, jangan gentar. Innani ma'akuma, saya bersama kalian. Innani ma'akuma asma'u wa ara, saya bersama kalian, saya dengar kalian, dan saya lihat kalian. Jadi makna kebersamaan adalah Allah melihat kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Tidak bisa melihat diri kita, orang lain tidak bisa melihat diri kita, dan Allah mendengar seluruh yang kita ucapkan. Ada rintihan kita yang kita sendiri tidak mendengarnya, namun Allah mendengar rintihan itu. Rintihan hati. Hati kita merintih, hati kita teriak, kita tidak bisa mendengar rintihan itu. Walau bisa merasakannya, namun Allah bisa mendengar rintihan hati itu. Maka ini menandakan bahwa Allah bersama kita. Ini makna kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghadirkan hati yang selalu merasa Allah di dekatnya, memperhatikan gerak-geriknya, sehingga membuat dia tidak mau berbuat maksiat kepada Allah sedikit pun. Allah katakan potong, dia potong. Allah katakan jangan potong, dia tidak potong. Allah katakan cukur, dia cukur. Allah katakan jangan cukur, dia tidak cukur.
Salah satu yang kita perhatikan, kadang-kadang seorang muslim dia panjangkan kukunya. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk memanjangkan kuku kita. Ya akhi, tidakkah Anda patuh kepada Allah hanya sekedar kuku itu dipotong? Pekerjaan yang sangat ringan untuk patuh dan taat kepada Allah, yaitu memotong kuku. Apa yang membuat berat memotong kuku itu? Mungkin bagi kita akan mengatakan begini, apa sih cuma memanjangkan kuku? Cuman coba lihat, kalau kita lihat dalam kalimat yang berbeda. Hanya untuk Allah suruh memotong kuku, Anda tidak mau? Begitu bebalkah Anda kepada perintah Allah? Jadi kalau melihat kepada maksiat, kadang-kadang manusia menyepelekan maksiat. Tapi kalau kita melihat siapa yang kita ingkari dengan maksiat itu, dia tidak sepele. Yang kita lawan, yang kita tentang dengan ketidakmauan kita diatur itu adalah Allah. Kita tidak mau patuh keinginan Allah. Kita tidak mau patuh perintah Allah. Allah loh yang kita lawan. Allah loh yang kita cuekin peraturannya. Gitu. Maka ihsan tadi adalah tidak akan mungkin sampai kepadanya kecuali orang yang sudah maksimal dalam keimanannya, keislamannya, dia maksimalkan juga dalam keimanannya. Dan boleh jadi kita sampai kepada derajat itu, kemudian turun lagi. Sampai lagi, turun lagi, sampai lagi, turun lagi. Dan kita berharap ketika kita sampai kepada derajat ihsan, ketika itulah Allah memanggil kita untuk bertemu dengannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Rasulullah SAW Rasulullah ditanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu tentang waktunya dari orang yang bertanya. Saya yang ditanya tidak tahu. Demikian juga Anda yang bertanya tidak tahu. Yaitu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Bagaimana mungkin Mama Loren tahu kapan terjadi hari kiamat? Dan Mama Loren hanya satu dari orang yang berani menyatakan kapan terjadi hari kiamat. Dan yang lainnya sama. Siapapun yang berani menyatakan hari kiamat datang tanggal sekian, tanggal sekian, tahun sekian, kita katakan Anda sudah terlalu berani melangkahi Nabi Muhammad dan melangkahi malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Rasulullah dan malaikat Jibril saja tidak tahu. Oleh karena itu hindari pembicaraan kapan terjadi hari kiamat. Karena yang penting bagi kita adalah apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat itu. Apa yang kita persiapkan untuk hari akhir, itu yang penting bagi kita. Kapan terjadinya, pasti terjadi. Namun yang penting bagi kita kapan terjadinya. Sekarang masyhur-masyhurnya pembahasan kapan terjadi hari kiamat. Umur umat Nabi Muhammad hanya 1500 tahun. Sebentar lagi selesai, 40 tahun yang akan datang akan terjadi hari kiamat. Ini bahasan-bahasan yang tidak bermanfaat. Walaupun sedang viral mungkin dibicarakan, tidak perlu dibahas oleh seorang muslim. Karena kapan terjadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Tidak ada takaran-takaran waktunya. Nas yang tegas dalam hadis ini telah menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu. Anda tahu? Luar biasa. Kalah Nabi Muhammad, kalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini batil. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu kapan terjadinya hari kiamat itu? Kapan terjadinya? Katakan ilmu tentang itu hanya ada di sisi Allah. Tegas Allah katakan ilmu tentang itu ada di sisi Allah dan tidak ada yang tahu tentangnya kecuali Dia. Tidak ada yang tahu tentangnya kecuali Dia. Apa yang lebih tegas daripada ini? Tidak ada yang tahu tentangnya kecuali Dia. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah tidak tahu. Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Allah tidak tahu. Maka tidak ada pembicaraan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan kalau ada orang yang getol membicarakan kapan terjadinya hari kiamat, ini menunjukkan ada yang keliru dalam pemahamannya. Ada yang keliru di dalam cara berpandangnya. Karena Allah sudah tegas-tegas mengatakan seperti yang kita bacakan. Ketika Nabi SAW menjawab itu, dan itu adalah bahagian daripada penekanan kaidah, jangan dibahas kapan terjadinya. Bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu tentang ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ada.
Kalau membahas ciri-ciri, bahasan ilmiah. Tapi kalau membahas kapan terjadi, tidak ilmiah. Karena ilmunya telah ditutup oleh Allah. Sama dengan orang yang membahas roh. Orang membahas roh, tidak ilmiah bahasannya. Karena ilmunya telah ditutup oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku. Allah tutup ilmu tentang ruh. Maka kalau ada orang yang membahas ruh, bagaimana ruh kita, bagaimana ruh akan begini, bagaimana ruh akan begitu, bagaimana bentuk ruh dan semacamnya, ini tidak ilmiah. Karena ilmunya tidak ada. Ilmunya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri hari kiamat ada. Dan ciri-ciri hari kiamat terbagi dua. Ciri-ciri kecil. Dan itu sekitar lebih kurang 50-an sampai 60-an. Ciri-ciri kiamat kecil. Dan sebahagian besarnya sudah terjadi. Sebahagian besar dari ciri-ciri kiamat kecil sudah ada. Kemudian yang besarnya sekitar belasan. Belasan ciri-ciri kiamat besar, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, matahari terbit di sebelah barat, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi. Ada sekitar belasan ciri-ciri kiamat besar, namun ciri-ciri kiamat kecil sangatlah banyak. Di antara ciri-ciri kiamat kecil, di antara ciri-ciri kecil kiamat, bukan kiamat kecil ya, salah ya, ciri-ciri kecil kiamat, ada ciri-ciri besar, ciri-ciri kecil. Di antara ciri-ciri kecil adalah kata Nabi, taqarubus suq, pasar yang sudah saling berdekatan. Pasar yang sudah saling berdekatan. Dulu pasar orang jauh-jauh. Ketika orang ke pasar dulu berdagang jauh-jauh. Tapi sekarang sudah sangat dekat. Lihatlah, di depan pasar orang bangun pasar, di depan pasar orang bangun pasar. Ada yang pasar SKA, sampingnya pasar Carrefour, sampingnya pasar sampingnya pasar kaget deh. Masya Allah. Di sampingnya pasar Giant, semua itu pasar. Walau bentuknya adalah hal-hal yang kita ketahui, tapi itu pasar, tempat orang berdagang. Belum lagi penyambung dari pasar besar itu ke pasar yang besar lain, ada lagi sambungan-sambungannya. Sepanjang jalan itu pasar semuanya. Taqarubus suq adalah bagian daripada ciri-ciri hari kiamat kecil. Namun di sini Nabi ditanya tentang ciri-ciri, Nabi menyebutkan beberapa ciri saja, yaitu antalidal amatu rabbataha, ketika budak sudah melahirkan tuan. Ketika budak sudah melahirkan tuan. Makna budak telah melahirkan tuan menunjukkan bahwa Islam itu akan menyebar kemana-mana, akan menyebar ke seluruh dunia, sehingga agama Islam itu memimpin, sehingga orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam secara ikhlas, secara tau'an, secara sukarela, secara ridho, akan diperangi oleh umat Islam. Dan tidak mau dipimpin dengan syariat Islam, akan berhadapan dengan umat Islam. Kalau mereka kalah, maka mereka dan istri dan anak-anaknya akan menjadi budak. Ketika budak sudah banyak, boleh jadi ada seorang yang merdeka, kemudian dia membeli budak yang sebenarnya itu adalah ibunya, atau itu adalah ayahnya. Boleh jadi. Dan dia tidak tahu. Sehingga budak melahirkan majikan. Ini syarah para ulama tentang makna hadis ini. Atau banyaknya budak-budak, sehingga kemudian budak-budak itu dicampuri oleh pemiliknya, berhubungan badan, boleh berhubungan badan, pemilik budak wanita berhubungan badan dengan budak wanitanya, itu halal dalam agama kita. Kemudian lahir anak, dan anak itu anak majikannya, anak tuannya, walau mereka ibunya. Ini juga makna daripada hadis ini, dan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah kiasan tentang anak durhaka. Kiasan tentang anak durhaka. Anak durhaka telah memperbudak orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Semakin banyak budak atau semakin banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini menunjukkan telah dekatnya hari kiamat.
Kemudian Nabi mengatakan wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak pakai sendal, yang tidak berpakaian, miskin, sudah berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Maka ini menunjukkan akan adanya nanti, bukan nanti, sekarang pun sudah ada orang-orang yang asal usul negeri mereka adalah orang fakir, pengembala-pengembala kambing, namun sekarang sudah berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Dan itu sudah terjadi. Orang-orang gurun pasir dulu yang hidup dengan kambing, hidup dengan unta, sekarang mereka sudah tidak hidup lagi dengan kambing dan unta itu. Sekarang mereka sudah menjadi penguasa-penguasa, menjadi orang-orang kaya yang saling berpacu membangun bangunan tinggi. Dan itu ciri-ciri hari kiamat. Ketika di daerah-daerah miskin sudah menjadi orang-orang kaya dan kemudian mereka sudah berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, maka itu sudah merupakan ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Dan apabila kita melihat sekarang bangunan tertinggi di dunia, di tempat dulu di mana orang pengembala kambing berada. Ketika orang hidup hanya dengan unta, dengan kurma, di padang pasir, hidup dalam tenda-tenda. Bangunan tertinggi sekarang di dunia berada asalnya di negeri itu. Di negeri yang seperti itu. Dan kita tidak tahu bangunan tertinggi mana lagi yang akan dikalahkan dan di mana nanti posisinya. Kita lihat. Dan Nabi akan mengatakan sesuatu yang benar. Nabi pasti akan mengatakan sesuatu yang benar, bahwa di saat manusia yang dulunya pengembala-pengembala kambing, orang miskin, sudah berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, kita akan lihat, kita akan saksikan bahwa di sanalah nanti akan terletak bangunan-bangunan tinggi menjulang. Dan sebenarnya membuat bangunan tinggi tidaklah dosa. Membuat bangunan tinggi sebenarnya tidaklah dosa. Tidak semua ciri hari kiamat itu dosa. Tidak semua ciri hari kiamat adalah dosa. Jangan difahami ciri hari kiamat adalah dosa. Tidak. Kadang-kadang ciri hari kiamat itu sesuatu yang tidak dosa. Nabi SAW mengatakan di antara ciri hari kiamat, orang sudah banyak pandai tulis baca. Intisyarul qalam, pena sudah menyebar kemana-mana. Orang sudah pandai menulis. Orang sudah banyak pandai membaca. Artinya sudah semakin hilang buta huruf. Semakin hilang di permukaan bumi buta huruf. Apakah punya kemampuan menulis dan membaca haram? Tidak. Tidak semua ciri-ciri hari kiamat haram. Maka banyak orang yang sekarang menyalahkan orang-orang yang membangun bangunan tinggi itu haram dengan dalil hadis ini. Tidak haram. Tidak haram. Membangun bangunan tinggi tidak haram. Tapi dia merupakan ciri-ciri hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini dia bahasan hadis ini. Mohon maaf sangat panjang karena memang hadisnya panjang. Memang hadisnya yang panjang. Bukan sengaja-ngaja mau dipanjangkan, tapi memang hadisnya panjang. Oleh karena itu mau tidak mau syarahnya mengikut. Oleh karena itu kita cukupkan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bahasan ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa berusaha menjadi seorang muslim yang menyempurnakan Islam, menjadi seorang mukmin yang baik, menyempurnakan iman, dan dengan keislaman dan keimanan kita yang baik, mudah-mudahan kita bisa menggapai derajat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.